Baik, teman-teman, pada sore hari ini kita akan membuat atau latihan praktikum membuat animasi, video animasi sederhana menggunakan Animaker. Ya, pertama kita buka dulu situsnya animaker.com ini. Ya, nanti teman-teman kalau belum punya account bisa pilih sign up, tapi kalau sudah punya nanti login. Nah, kebetulan saya udah punya ya, jadi saya tinggal login. Nah, kecepatan dalam akses Animaker atau mungkin teman-teman ketika lagi bikin kok lemot begini, kok lambat, kok tidak responsif, itu bukan dikarenakan komputer, tapi dikarenakan koneksi internet. Karena aplikasi ini sifatnya online, jadi full menggunakan koneksi internet. Ya, jadi pastikan ketika membuat koneksi internetnya bagus, lancar, jadi teman-teman tidak emosi ya ketika membuat video ini. Ketika membuat animasi ini ya. Ini kita lihat di sini ada create project ya. Ini untuk membuat video dari from the scratch gitu ya, dari kosongan ya. Bisa nanti ukurannya ada 16:9, ini video YouTube biasanya. Atau 9:16 ini video portrait yang tegak begitu, atau video 1:1 artinya video yang untuk Instagram atau Instagram ya, postingan Instagram biasanya videonya kotak seperti itu. Lalu di bawahnya ada My Project, ini video yang sudah pernah saya buat. Ini saya close saja, delete saja mungkin ya, karena ini video praktikum tadi. Ya, saya delete ya. Saya delete juga. Ntar saya bersih-bersihin dulu ya. Oke, itu ya. Ada My Project atau daftar video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Lalu ada ini template. Ya, template ini adalah video yang sudah ada di Animaker. Ini kalau teman-teman bingung seperti apa sih Animaker ini, bisa nonton ini dulu ya. Kita preview dulu contohnya ya, salah satunya. Ini video yang sudah ada. Bisa kita gunakan ya, bisa kita edit video ini. Misalnya teman-teman nggak tahu mau bikin apa ya, tinggal ini edit aja yang ini ya, diedit, nanti diganti namanya atau diganti animasinya, diganti tulisannya, bisa ya, nanti kurang lebih ini Animaker hasilnya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat seperti ini, atau mungkin kurang bagus yang ini bagus nih, yang ini contohnya ya, tentang perkenalan misalnya ya, seorang guru memperkenalkan diri, teman-teman mau menjelaskan tentang satu cerita gitu atau apa gitu. Ini full gratis ya, bukan full gratis, ini gratis tapi terbatas seperti Canva. Artinya adalah beberapa fitur memang dibatasi, tapi beberapa pilihan-pilihan lain itu banyak yang gratis dan bagus hasilnya. Kalau nonton-nonton gini kan, wah ada ide ya, saya bikin ide ini video seperti ini, seperti setidaknya. Kalau mau ngedit yang ini, teman-teman tinggal pilih use ini, nanti akan template ini akan digunakan atau bisa diedit gitu, tinggal pakai use aja. Itu mau yang lain seperti ini ya, kita nonton dulu aja, cuma semenit kok videonya ya, seperti ini bikinan Animaker juga. Cocok tuh ya bikin video YouTube ya, video Instagram 1 menit. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Selebihnya silakan teman-teman nonton sendiri ya, mendapatkan ide-ide terkait dengan kira-kira animasi seperti apa yang dibuat. Nah, kita langsung ya sekarang bikin animasi di sini ya, create project. Saya pilih yang ini ya, yang paling umum digunakan, tinggal klik, pilih yang blank di sini. Pilih blank, nanti dia akan membuka aplikasi Animaker. Nah, kalau lambat, ini menandakan koneksi internet saya kebetulan, mohon maaf, di rumah agak lambat. Ini yang saya jelaskan sedikit, fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Animaker ini sama seperti Canva kan, menunya ada di kiri ya.
Kalau mau insert gambar, insert tulisan ada di kiri. Nah, sama juga di kiri juga sama ya. Ini ada menu untuk menginsert segala macam bentuk, gambar, video, animasi dan lain-lain ada di kiri ya. Lalu di kiri atas ada judul videonya apa. Saya misalnya judul videonya adalah video video praktikum atau video praktik ini aja ya. Ya. Lalu ini ya, ini kalau diklik ini akan berubah yang ini. Nah, ini merupakan isi dari menu masing-masing menu. Ya. Di atas video praktik, lalu di tengah ya. Di tengah ini ada kanvasnya. Nah, nanti disinilah kita video kita akan tampil. Ya, di tengah. Lalu di bawah ini ada timeline ya. Jadi ini durasi dari total video kita. Kalau sekarang videonya hanya 10 detik. Nanti bisa ditambah. Ya. Lalu yang di kanan ini ada scene. Ya. Scene itu artinya adalah adegan ya, macam adegan 1, ada scene 2, scene 3. Nanti bisa diatur scene 1 seberapa detik, scene 2 berapa detik, scene 3 berapa detik. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tadi video hepatitis itu kan 2 menit ya, kurang lebih mungkin ada 20 scene setidaknya. Ya 2 menit, 20 scene yang masing-masing 10 detik at least. Atau mungkin lebih ya. Saya kurang udah lupa tuh. Bikinnya udah tahun 2020-an kayaknya bikin. Gitu. Itu ya. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah fitur yang ada di kiri ini, macam-macamnya. Yang pertama ada search. Nah, search ini untuk mencari aset apapun atau gambar atau video apapun yang ada di Animaker yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau menambahkan burung misalnya ya, bird. Tinggal klik search aja bird. Dia akan muncul berbagai macam gambar burung ya. Yang bisa digunakan gratis adalah yang tidak ada lambang starnya, apa sih star, bintang ya. Jadi yang ini masih bisa dipakai. Kalau yang lain harus bayar ya nanti ya, history harus bayar. Tapi yang kita pilih yang gratisan. Ini Twitter gratis ya. Kalau cari-cari lagi sangkar burung ini gratis. Ya, ini kita pakai yang ini misalnya. Ya, burung apa ini? Saya nggak tahu. Burung rock and roll kali rambutnya begini ya. Terus atau mau cari gambar yang lain, bird misalnya ada car misalnya, mobil ya. Ini yang macam-macam mobil gini ya masih bisa. Mobilnya kan ngadep kiri ya, saya pengen mobilnya ngadep kanan Pak. Nah ini tinggal di flip saja, di sini flip namanya. Itu bisa diatur. Ya flipnya mobilnya ngadep sini. Misalnya saya pengen burungnya di dalam mobil, ya gini saja. Ya. Nah itu mobilnya dalam burung, burungnya dalam mobil. Ya memang tidak bagus ya, tapi namanya animasi kan kadang tidak apa namanya, masa burungnya nggak dalam mobil atau masa burungnya naik mobil, masa burungnya nggak pegang setir gitu ya. Namanya animasi mah ya bebas ya, kreativitas ya, tidak ada yang salah dalam seni ya, kurang lebih seperti ini burung dalam mobil. Atau mau teman-teman yang lain apa misalnya ya, rumah sakit bisa, hospital, ketik aja hospital ya, mudah-mudahan biasanya ada ya. Kata kuncinya pakai bahasa Inggris ya, kalau pakai bahasa Indonesia nggak ketemu. Nah ini beberapa foto rumah sakit. Yang kita bisa pakai misalnya mana, yang ini. Tinggal klik saja. Nah ini udah jadi rumah sakit. Atau gambarnya nggak nyambung Pak, rumah sakitnya jelek. Yang ini. Ya terserah, pokoknya kreativitas. Ya seperti ini. Oke gitu ya, ini tentang aset. Banyak nanti bisa di Google, bisa di search sendiri, pakai yang gratis-gratis saja. Terus yang berikutnya ada template ya. Kalau mau insert template nanti bisa dipilih ini. Kalau salah judulnya apa? Template ya. Pre-built template ya ini namanya. Ya template yang udah jadi boleh, atau mau teman-teman mau menambahkan animasi, ini gambar rumah sakit nggak usah ya. Teman-teman mau menambahkan animasi orang. Nah ini bisa ya.
Memang orangnya tidak semuanya gratis, tapi banyak yang bisa kita gunakan orangnya. Yang mau pakai John Wick ini bisa ya, John Wick atau tulang. Kalau tulang ini bayar ya. Nanti pilih saja yang gratis-gratis. Kalau pakai gini bayar ternyata. Ya, pilih-pilih yang gratis. Nah ini misalnya ya, mau ini, mau orang Timur Tengah bisa. Ya, kalau saya mau misalnya nomor ini. Ya. Nah, orang ini ya bisa kita ubah-ubah gerakannya. Ya, kita bisa ubah dia actionnya seperti apa, apakah hanya berdiri atau dia bisa ngomong begini ya sambil menjelaskan. Tapi kalau apa namanya kurang atau ngadap kiri penjelasannya kita tinggal flip saja. Nah, atau dia lagi marah atau lagi menangis, ya Pak menangisnya bisa diganti nggak bisa ya menangisnya kita pilih expressionnya, ya, expression kita pilih yang menangisnya tersenyum mungkin bisa ya. Oh nggak kelihatan kalau nangis ya. Nih, kita bisa ganti ekspresinya seperti now. Dia marah atau dia senyum. Dari alisnya kelihatan mungkin ya. Atau dia dari ini bisa diganti ekspresinya. Kalau nangis mungkin nggak kelihatan. Kalau berpikir atau ini mungkin ya. Nah, ini lagi nunggu gitu ya. Lagi nunggu, kita ganti ekspresinya. Nah, nunggu sambil senyum ya. Bisa berbagai macam ekspresi ini. Ada banyak. Nunggu sambil marah. Ya, bisa digonta-ganti. Bentar ya, sebentar ya. Oke, gitu. Itu ya terkait dengan ekspresi. Nanti selama membuat ini tolong diatur proporsinya ya. Jangan sampai ini kok gedean daripada mobil gitu kan aneh ya. Kalau dengan mobil ya ukurannya segini mungkin idealnya ya. Atau mau mungkin ini lagi jauh misalnya lagi di sana ya boleh ukurannya lebih kecil. Artinya adalah orang ini ada di ujung jalan ya. Gitu. Nah, seperti ini. Ya, bukan dia di atas tapi karena dia lebih kecil artinya ada di ujung jalan gitu. Atau mau Pak saya mau bikin orangnya ini pengen jadi dokter gitu ya, si orang ini jadi dokter bisa ya, nanti kita klik ini karakter kita tanda plus ini ya, terus kita tambahkan orangnya ya, ini saya hapus dulu ya, ini contohnya kalau nggak salah cuma 2 orang yang bisa, saya hapus dulu ya. Nah ini create your own. Nah, ini akan membuka aplikasi Animaker. Nah, ini tinggal pilih mau cewek mau cowok. Kalau anak-anak dia bayar. Ya, saya pilih yang cewek misalnya. Untuk cowok aja mungkin ya. Tadi create your own, terus yang cowok. Ya, nanti pilih back dasarnya dia atau ininya apa ya. Eh, ini misalnya. Ya. Nanti bisa dipilih warna kulit ya, pilih rambut, mungkin tidak banyak pilihan tapi lumayan lah ya, ini gratis semua nih ya, undercut misalnya atau ini ya, profesor itu ini undercut ya, terus bentuk wajah ya ini saya buat random saja ya, ada kumis ya, apa ini siapa namanya, wak doyok ya, kumis wak doyok, terus dari sisi mata nanti bisa diganti-ganti ya, pokoknya pilihannya ya alis, hidung, bibir, kerutan ya, mau senyumnya seperti apa, mau bajunya bisa diganti ya, baju mau pakai jas begini ya, atau celana pendek begini
ya, atau baju dokter, bisa dipilih nanti baju dokter. Mana baju dokter? Ini kali. Oh, ini baju polisi. Ya, misalnya baju, mana baju dokter? Ada apa baju dokter? Ini kali. Oh, ini. Ya, ini baju dokter. Nanti celananya mau pakai celana pendek atau celana apa misalnya, nah, dokter gaul misalnya seperti ini. Ya, nanti bisa sepatu, kacamata, topi dan lain-lain. Ini banyak ya pilihannya ya. Setelah itu nanti dikasih nama, siapa namanya? Jono misalnya. Ya, terus di save. Nah, nanti si Jono ini sudah tersimpan ya. Nanti bisa tinggal di close saja. Nanti gambar si Jono akan muncul di sini. Ya, karakter. Nah, muncul gambar si Jono. Ya, nanti gambar yang perempuan bisa juga ya, tapi kalau yang jilbaban itu tadi saya cek nggak ada ya, untuk gambar jilbab nggak ada. Ya, ini si Jono ini sudah jadi ya. Ini karakter teman-teman buat sendiri. Si Jono sedang apa ini? Ini ya menjelaskan, nah, seperti ini. Gitu ya. Terus ini dari sisi karakter atau apa animasi manusia ya. Nanti bisa diganti-ganti ekspresi wajahnya. Lalu ini ada berbagai macam ornamen-ornamen ya. Nanti bisa dicari sendiri di sini. Ya. Ini ornamen. Sama seperti di Canva lah. Canva kan ada ornamennya juga. Atau apa sih namanya ya? Saya lupa di Canva apa sih istilahnya. Itu ya. Terus ada tulisan. Nah, tulisan juga bisa. Mau tulisan selamat datang atau FKM Unit atau apa yang bisa di sini pilih yang gratis-gratis saja. Lalu background, nah ini penting ya, background ini untuk menghidupkan animasi teman-teman supaya lebih real atau nyata ya. Misalnya backgroundnya pengennya di kantor, di rumah, di pantai, di kebun atau apa ya, misalnya di kantor ya, nanti tinggal diklik ini kantor, nanti macam-macam pilihannya ya di sini ya, ini ya. Pilih yang gratis-gratis aja. Ya kalau di kantor masa ada mobil ya kan aneh. Saya pilih yang di street ya di jalan. Nah, seperti ini bisa ya. Ini nanti si Dono saya kecilkan saja. Ya, aduh. Si Jono mau menyeberang. Nah, ini saya atur proporsinya ya. Kalau si mau manusia kan kurang lebih tingginya segini ya dibandingkan dengan atap ini. Nah, ini kecil banget ya. Nah, ini. Ini mobil tadi kurang lebih segini saja. Ya, si burung naik mobil, nah, kurang lebih segini. Nah, gini, udah jadi. Lagi di tengah jalan. Itu ya. Aduh, pencet. Ya. Terus background ini sudah nanti diganti-ganti saja, terserah sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mau di pantai bisa. Aduh, ini harus bayar. Ya, nanti silakan teman-teman kreativitas masing-masing. Wah, ini bayar juga. Nah, seperti ini bisa. Tapi kan tidak nyambung ya. Kalau wah, aduh salah pencet ya tinggal undo saja ya. Ini undo saja daripada nyari-nyari lagi ribet. Nah, undo udah jadi. Kalau udah benar kelewat, redo lagi ya. Undo, redo. Seperti itu. Ini background ya. Lalu gambar, nah saya bisa memasukkan atau mau mencari gambar yang sudah ada di internet atau mau upload gambar sendiri bisa. Kalau upload tinggal klik ini ya, klik. Nah, ini adalah gambar-gambar yang saya upload tadi. Ini saya
hapus aja mungkin ya. Nah, ini gambar uploadan. Cara nguploadnya gimana? Ya di sini paling bawah ini ada gambar tanda upload. Nah, diklik. Nah, ini adalah file-file yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Ini saya hapus saja mungkin ya. Nah, ini ya. Kalau gambar, saya punya gambar sendiri, gambar virus COVID. Nah, seperti ini. Ya. Ini bisa di copy paste ya. Ini diklik, Ctrl C, Ctrl V. Ini gambar kedua ya, dikecilin saja. Ini ya. Gambar ini ya, ya begini kan ya. Mau di flip begini biar agak beda sedikit. Artinya virus COVID ada di mana-mana. Ya, gara-gara burung naik mobil, virus COVID menyebar di mana-mana. Nah, lebih begitu. Ya. Lalu ini video untuk nambahkan video. Ya. Lalu ada musik, bisa nambahin musik, nah, macam-macam musiknya bisa di-download, bisa didengarkan sendiri dulu. Ini versi gratis ya, bisa dipakai. Lalu ada sprinkle ini ya, ini foreground. Ya, ibaratnya nanti munculnya di depan. Screen effect ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau dirasa tidak penting ya dihapus saja ya. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu terkait dengan ini, membuatnya ini, dengan fitur-fitur yang ada di sini? Silakan. Pak, permisi. Ya, silakan, Amel. Itu Pak, tadi yang buat tambahan musik itu tuh apakah hanya bisa satu scene itu tuh beda-beda atau bisa satu musik tapi buat beberapa scene gitu Pak. Tapi jadi satu musik yang sama gitu. Oh, bisa, bisa. Tapi tadi ya, karena musiknya tadi kan tidak terlalu panjang yang gratis ya, hanya 1 menit. Atau teman kalau misalnya Amel pakai musik yang ini. Ya, ini kan hanya 29 detik ya, pasti nanti di detik ke-30 Amel harus input musik ini lagi. Dia hanya kalau videonya 2 menit, ya detik 30 masukin musik lagi yang lain, atau mau pakai musik yang sama boleh. Itu apa caranya itu sama aja Pak? Maksudnya Iya, kalau sama. misalnya Di pencet aja. Pencet nih ya, saya pencet ya. Tuh, nambah tuh musiknya 1 ya. Sampai detik di sini. Ya, karena kenapa sampai detik ini? Karena videonya baru segini. Ya, nanti kalau videonya panjang ya nanti musiknya bisa dipanjangin lagi. Nah, atau mau ditarik begini juga bisa. Ya. Tapi maksimal 29 detik dia kalau nggak salah. Ya, setelah itu dia nggak akan mau ketarik. Nah, maksimal dia cuman segini doang. Ditarik-tarik saja ya. Nanti kalau mau nambahin musik lagi yang lain di sini, kursornya taruh di sini ya, kita tarik kursor ininya, timeline-nya ini. Nah. Ya, atau ini saya tambahkan musik yang ini. Ya. Saya tambahkan, klik. Nah, ini musiknya udah nambah lagi. Ini musik yang kedua, nanti geser-geser saja. Mau sambung di sini boleh ya. Nah, ini nanti ada musiknya berganti. Ya, mau musik yang mana lagi yang sama bisa ya, tinggal diklik. Nah, muncul kan musiknya, tinggal digeser-geser sesuai kebutuhan. Ya, geser-geser nih. Intinya gitu deh Amel, bisa ya? ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ini nanti musiknya panjang nih. Jadi sekian menit musiknya bisa sama, gonta-ganti terserah. Atau mau upload musik sendiri juga bisa ya. Tinggal upload yang ini. Nah, ini my upload. Kebetulan ini bukan musik ya, ini rekaman suara.
Tapi bisa upload musik sendiri, download dari mana gitu ya musiknya. Musik yang di sini nggak asik gitu. Bisa download sendiri musik, nanti tinggal di-upload. Gitu ya. Balik lagi ke sini. Ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Saya, Pak. Halo. Ya, siapa? Esther ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, Pak, itu untuk gambar yang kita upload sendiri yang kayak Bapak tadi itu yang kayak corona gitu, Oh. di aplikasinya itu apa ada penghapus latar belakang ya, Pak? Atau emang harus dari kita sendiri ngupload yang bentuknya emang udah PNG atau yang apa belakang latarnya itu udah nggak ada? Makasih, Ya, Pak. sebaiknya diedit dulu ya sebelum upload karena Animaker ini khusus untuk edit video animasi. Jadi kalau di sini baru kita ngedit hapus background itu susah atau tidak bisa ya. Intinya adalah teman-teman siapkan dulu gambar yang sudah jadi, yang sudah bagus, yang sudah backgroundnya tidak ada. Ya utamakan usahakan gambarnya PNG ya karena dia kan tanpa background. Kalau coronanya begini masa ada kotak putih gitu kan aneh juga ya. Jadi diedit dulu PNG, remove ada ya aplikasi remove BG kalau nggak salah nama websitenya, nanti teman-teman tidak usah ngedit tinggal BG remover atau background remover tadi. Gitu. Itu deh Esther. Ya, nanti Terima kasih. nanti baru diupload kalau udah bagus ya, termasuk juga proporsinya atau termasuk juga apa namanya warnanya. Kalau belum bagus ya jangan diupload dulu. Kalau udah fix baru diupload. Karena di sini tidak bisa ngubah proporsi, misalnya dia gepeng atau terlalu bontet gitu, tidak bisa diapa-apain ya. Dia hanya kan hanya bisa begini saja, tidak bisa dibontetin lagi gitu. Terkait dengan proporsi. Ya, terbatas ini ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Siapa? Azifa, Pak. Siapa? Oh, Azifa. Ya, silakan Azifa. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini, Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan ada yang di-upload gitu ya, Pak, kayak yang virus corona ini. Nah, itu apa bisa gerak nanti, Pak? Geraknya bisa, misalnya nanti saya contohkannya bisa kayak di PowerPoint itu loh, ada apa namanya entrance efeknya ya. Jadi dia tiba-tiba tring gitu, atau dia tiba-tiba kecil membesar, itu bisa. Terus ada gerak yang begini-begini loncat-loncat gitu bisa. Ya ini saya sambil contohkan ya di Iva. Siapa tadi yang nanya ya? Azifa ya, Iva lagi. Di Azifa ini saya contohkan misalnya ini virus coronanya ya. Nanti bentar. Saya mau enter efeknya bisa diganti ya, virus corona ini masuk ke setting ini yang gambar gerigi ya. Enter efeknya saya ganti ya. Artinya adalah ketika dia muncul dia bentuknya seperti apa? Apakah zoom in, pop up, clockwise atau macam-macam. Ini nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Apakah muncul right bottom dan lain-lain. Ya, ada macam-macam ini. Kayak PowerPoint lah, bisa bayangin kan PowerPoint ya, memunculkan gambar di PowerPoint itu ada sering gitu, ada seperti itunya itu. Nah ini juga bisa ya, saya random saja ya, ini cobanya misalnya seperti ini ya, random saja. Ini sudah ya, lalu ini kan munculnya, lalu untuk animasi selama ininya apa bisa diedit? Bisa, jawabannya ya. Kita tambahkan yang ini ya, smart move namanya ya. Smart move ini ada gerak seperti ini ya, kiri ke kanan, ada gerak kotak begini ya, ada U-turn ya, ada begini ya, nanti dipilih-pilih saja, ada yang seperti bola begini ya. Kalau virus biasanya gini, nah virus kan seperti ini biasanya, gerakannya lambat ya. Nah kalau sudah oke, apply saja, apply ya. Nanti virus yang lain juga dipilih apa namanya animasinya. Waduh capek dong Pak, satu-satu gerak saya ngeklik ini harus bikin ini apply. Nah saran saya adalah kasih dulu animasi ya, munculnya seperti apa, lalu apa munculnya seperti apa tadi, misalnya ini munculnya tadi ya, setting, enter efeknya saya kasih apa misalnya ya. Kalau sudah fix ya baru di copy paste, ini yang di copy paste, artinya dia mau copy paste
corona yang sudah ada animasinya. Nah, kita lihat ya seperti apa contohnya seperti ini. Ya, belum gerak ya, sorry. Nah, ini gambar coronanya seperti ini, ya tuh gerak-gerak seperti itu. Ya, memang tidak banyak animasinya, tapi lumayan lah ya. Ya smart move-nya ini kita bisa pilih. Tapi ini kebanyakan yang berbayar. Yang paling yang ini ya, atau yang seperti daun gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa ya. Atau mau di daunnya mau dieditnya, awalnya dari mana? Dari sini ya, tinggal tarik saja. Ya, terus jatuhnya di sini. Ya. Terus ini mau dipindahkan, ya tinggal tarik-tarik begini. Ya, nanti pokoknya kreativitas lah. Virus itu seperti gimana sih gerakannya? Nah, mungkin gerakannya random begini. Ya, nah gini, terus di akhir nanti akan jatuh ke sini. Nanti kita preview dulu. Nah, kurang lebih begini nanti gerakannya. Ya, kalau udah fix, oke, apply. Lalu kita putar ya, misalnya ya. Nah, mau ada virusnya anjur-anjurtan, ada yang terbang-terbang seperti itu virusnya. Nah, gitu. Ya, yang ini tetap ngejelasin. Kurang lebih begitu deh, Azifa. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, lagi Azifa lagi ya, silahkan. Enggak, Pak. Cuma mau bilang terima kasih, Pak. Oh ya, silahkan. Ya, terima kasih sama-sama ya. Mungkin ada lagi yang lain mau bertanya? Saya, Pak. Inka ya, silahkan deh Inka. Aduh, bentar. Itu, Pak. Untuk enter efeknya itu juga berlaku ke font juga, Pak? Sorry, gimana? Untuk enter efeknya? Berlaku sama fontnya juga, Pak? Font. Maksudnya Oh, fontnya itu, tulisan. ya, Tulisan. bisa kayak munculnya itu enter efeknya itu juga ada, Pak? Coba saya nggak tahu ya. Nanti bisa dicoba dulu. Kita klik saja. Oh ya, sama. Tulisan juga bisa enter efeknya. Saya nggak, ini setting. Aduh, ini salah pencet ya. Setting, enter effect, bisa ya. Untuk tulisan bisa enter effect. Sama seperti PowerPoint lah, sering, gitu bisa ya. Pokoknya dicoba-coba saja. Ya, kreativitas tapi jangan terlalu semuanya muter-muter gitu, juga pusing yang nonton ya. Mungkin nanti nah setelah bikin animasi ini nanti saya ajarkan supaya ini tuh tidak muncul semua ya. Nanti mobil sama burung mungkin atau mobil ini gambarnya efeknya adalah smart move-nya ya. Saya tambahkan smart move dari sini ke sana, atau mungkin smart move mobil munculnya di luar frame ya, muncul mobil di luar frame sampai keluar sini. Nah, itu mobilnya numpang lewat. Burungnya juga sama ya. Nanti kurang lebih begini. Nah, mobilnya gitu ya. Burung juga sama ya. Burung nanti saya karena ini di dalam mobil, maka burung juga seharusnya sama ya. Mulainya dari sana sampai di akhir di sini mungkin. Ya, nanti kita lihat animasinya seperti apa, apakah bisa berbarengan mobil sama burung. Waduh, ngebut sekali ya mobil sama burung ya. Kita nggak sempat melihat ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Wah, mobilnya terlalu ngebut, Pak. Saya pengen mobilnya pelan. Nah, kita bisa atur animasinya. Kita cari dulu di sini ya. Animasi di sini kita pilih yang mobil. Ya, klik mobil. Nah, ini animasinya kita bisa geser ya. Artinya adalah animasinya akan muncul di detik ke-1 ya. Detik ke-0 dia belum muncul gambar mobil ya. Detik ke-0 ini belum muncul gambar mobil, lalu detik ke-1 muncul gambar mobil di luar frame. Ya.
dia akan berjalan pelan-pelan. Nah, ini frame-nya ya. Dan berakhir di frame atau di detik ke-9. Ya. Ini kalau mau pelan-pelan. Kalau mau lebih cepat, ya ini animasinya diperpendek. Ya. Jadi dia mobil ini akan melintasi dengan kecepatan 4 detik tadi. Udah keluar frame. Ini dari sisi animasi. Lalu ini apa? Nah, ini adalah waktu dia muncul di frame. Ya. Kalau munculnya dari detik 0, artinya gambar mobil akan muncul pada detik ke-0. Kalau di ini, detik ke-1, artinya detik ke-0 sampai detik ke-1 mobil itu belum muncul. Ya. Atau begini deh ya, teman-teman mungkin sulit membayangkan ya, atau saya ganti dulu ya. Mobilnya animasinya sampai di sini saja. Ya. Seperti ini. Nih gitu ya. Ini saya ganti animasi mobil selama 3 detik saja ya. Dan dia munculnya hanya detik ke-4 sampai detik ke-4. Artinya dia detik ke-5 mobil itu akan hilang di layar. Ya, meskipun gambar lainnya masih ada. Coba saya contohkan ya. Detik ke-4 masih ada, detik ke-5 dia akan hilang. Itu contohnya seperti itu. Kalau saya munculkan gambar mobil sampai detik ke-10, mobilnya jadi diam baik ya, seperti ini. Nah, ini mobilnya, dia akan nongkrong di situ. Sampai detik ke-10 baru hilang mobilnya. Itu ya dengan timeline yang warna ungu ini artinya adalah kemunculan dia di dalam frame ya, di dalam layar ini. Ini apa ya animasi? Oh, kalau ini play in loop artinya dia ngulang-ngulang gitu ya, tapi ini nggak usah. Ya. Saya munculkan di detik ke-6 ini, nanti burungnya saya edit juga burung ada di detik ke-6 juga hilang. Ya. Mobil sepanjang itu, kalau burung mulai di detik ke-6 juga hilang. Nah, kurang lebih seperti ini ya, saya geser-geser ya. Dia animasinya sampai detik ke-5. Ini geser sampai sini burung ya. Kan mobil sampai sini juga mobil. Biar sejalan sama mobil. Nah, kita lihat ya hasilnya. Oh, dia nah, burungnya jalan sama mobil ternyata ya, tapi mungkin kurang pas dari sisi timingnya. Intinya diatur saja ya. Mobil dari detik 1 sampai detik 6, dari detik 1 sampai 4 animasinya ya. Burung juga sama, kita buat burung 1 sampai 4 juga. Ya, maaf ya burung saya geser-geser dulu. Ya, ini. Nanti kita lihat hasil animasinya. Ada burung nongkrong di mobil. Nah, ini masih loading ya. Harus banyak bersabar. Nah, kelebihan dari aplikasi ini adalah ketika teman-teman tidak sengaja nge-close atau tidak sengaja putus internetnya atau mungkin komputer tiba-tiba mati, aplikasi ini sudah otomatis tersimpan. Jadi jangan takut hilang aplikasinya. Seperti ini ya, saya remote ini saya refresh saja. Ya, tetap ada animasinya. Ya, karena dia auto save. Kita play ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti hasil akhirnya. Wah, burungnya lelet. Nah, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan ini. Tapi mungkin teman-teman, Pak, scene 1 kok 10 detik, Pak? Saya pengennya 8 detik. Nah, ini ya saya kasih tips. Ketika teman-teman membuat animasi,
itu jangan dulu buat videonya. Itu ada 3 langkah besar dalam membuat animasi ya. Yang pertama teman-teman buat dulu storyboard-nya. Storyboard tahu ya, semacam panel-panel yang kayak komik gitu. Scene 1 isinya gambar burung naik mobil, ada orang ngejelasin, ada corona. Nanti percakapannya kurang lebih seperti ini. Ya, background-nya kurang lebih pertokoan kah, jalan raya dan lain-lain. Nanti mobil ini akan bergerak ke sini nanti. Nah, kurang lebih ada scene 1 itu jadi 1 atau 2 storyboard. Ya, nanti tokohnya siapa, background-nya apa, nanti hal-hal perintilan-perintilan kayak apakah ada pohon atau apa. Terus nanti kira-kira dialognya seperti apa. Itu namanya storyboard ya. Nanti teman-teman bisa googling sendiri storyboard itu seperti apa. Nanti saya contohkan ya. Storyboard. Nah, storyboard itu seperti ini. Yang teman-teman bikin oret-oretannya lah ya, nggak usah harus bagus seperti ini. Bikin oret-oretannya kotak-kotak begini. Nah, setelah itu ya, teman-teman buat voice over. Tahu kan voice over misalnya penjelasan, halo, perkenalkan saya ini, saya dari FKM UNED gitu ya. Saya akan menjelaskan tentang bahaya virus corona. Virus corona adalah begini. Buat dulu rekaman seperti itu. Ya, buat direkam, diedit, kira-kira ada noise, misalnya ada yang manggil, Dek, ada manggil gitu misalnya. Yang lagi ngerekam tiba-tiba dipanggil sama mama, Dek, pasar dulu gitu. Nah, itu kan bisa dihapus nanti. Ya. Jadi setelah voice over-nya jadi, baru teman-teman buat video animasi sesuai voice over itu. Ya, sehingga video animasinya itu bisa pas. Ya, ketika ada penjelasan, nah video animasinya mungkin gerak-gerak seperti ini. Ya, tapi ketika orangnya atau voice over-nya udah stop, orangnya dia langsung diam. Jadi seolah-olah real gitu ya, omongan orang itu sesuai dengan gerakannya. Gitu. Atau tidak ada omongan, dia jalan kaki, nanti ada omongan dia berubah jadi gitu. Ya, jadi jangan sampai kalau teman-teman bikin video dulu, nanti voice over-nya nggak pas. Dia masih begini-begini, tapi sudah tidak ada voice over. Atau dia masih ada voice over, masih panjang ngomongnya, tapi animasinya udah diam. Itu kan nggak cocok ya, kurang enak lah dilihat. Gitu, makanya bikin storyboard, bikin voice over, baru bikin video animasinya. Gitu. Itu ya kurang lebih ya. Nah, itu terkait dengan scene ini, misalnya kan, Pak, scene 1 saya cuma 8 detik, Pak. Ini kan 10 detik, bagaimana memendekkannya? Nah, nanti tinggal klik saja, scene 1-nya diklik, di tombol ini, ya, ada tombol minus ini. Ya, diklik. Nah, ini di 9 detik, diklik lagi 8 detik. Ya, artinya ini satunya detik ya, memang tidak bisa milisekund, tidak bisa spesifik. Atau mau Pak, scene 1 saya di adegan di kota ini sekitar 15 detik Pak, karena saya menjelaskan nama saya sama tentang corona secara singkat. Ya, tambahkan 15 detik. Gitu. Ya, ini baru scene 1. Kalau scene 2 gimana Pak? Ya tinggal tambah aja ini tombol tanda panah ini ya. Ada scene 2. Ya, scene 2-nya kosong, masih ngeblank. Tapi Pak, saya pengen scene 2-nya ini masih di kota Pak, cuman orang-orangnya yang ganti. Ya tinggal diduplicate saja ini ya, duplicate. Nah, udah sama persis ini scene 2-nya. Isinya sama persis, tinggal saya pengen burung ini udah nggak ada lagi, sama nggak ada burung naik mobil misalnya. Atau ini orangnya jadi pindah di tengah. Ya, nanti kita lihat scene 1 ya, kita lihat dari awal. Oh, ini scene 2 ya. Kita lihat dari awal, dari scene 1 ya. Nanti kita lihat pergantiannya seperti apa bentuknya. Ini kita ganti dulu background-nya ya. Background-nya ketika scene 2 ceritanya sudah ada di dalam toko misalnya ya. Ini orangnya lebih besar ya. Jadi karena menjelaskan tentang ini. Nah, gini ya. Kita lihat ya. Kurang lebih seperti ini di videonya. Scene 1 ya, kita
play ya. Ada mobil didorong sama burung. Nah, virus corona menyerang. Ya, ini. Nah, ini menjelaskan, halo, selamat datang. Saya ini menjelaskan tentang virus corona. Virus corona bisa ditemukan di dapur gitu misalnya ya. Aduh, nyangkut nih. Nah, virus corona bisa ditemukan di dapur dan di supermarket gitu. Nah, virus corona ini bisa menempel pada pakaian dan pada peralatan makan gitu misalnya. Ya, nanti SIM 3 pindah lagi kemana gitu ya. Intinya adalah teman-teman harus kreatif ya, membuat apa namanya? Membuat scene ini, jadi jangan hanya ada scene, ada begini terus selesai gitu ya, jangan. Tapi teman-teman, nah ini jalan terus ini. Ya, jadi teman-teman bisa menambahkan selain itu ada apalah ya, harus kreatif ya. Mungkin kalau di scene 2 ada begininya ya. Ya, oh ada begini. Oh ini Pak, wah mukanya ketutupan apa namanya? Layar. Gimana Pak? Saya pengen orangnya di depannya. Caranya adalah sama seperti di Microsoft Office ya, di Word itu kan ada namanya send to back atau apa? Send backwards gitu, pernah tahu kan? Nah, ini sama di arrangement ya. Ini diklik saja. Yang ini kali ya. Mana sih? Nah, ini diklik-klik saja seperti ini. Nah, udah ya. Jadi orangnya ini ada di depan si ini. Terus pengen coronanya ini nongolnya di belakangnya ya, tinggal diklik-klik saja. Move to back gitu ya, atau apa, diklik-klik saja ya intinya. Nah, seperti ini. Nanti dia, si corona akan ngumpet ada di belakang apa namanya, layar tadi. Oh gitu. Layarnya kok nggak pas ya munculnya ya. Kita bisa edit. Ya, munculnya layarnya di sini. Ya, kita klik layar ini, nanti kita pilih dia muncul di detik keberapa layar tersebut. Ya, ada di detik ke-15 misalnya. Ini kan scene 2 ya. Kita ngeditnya scene 2. Muncul di detik 15 dan akan selesai atau akan terus ada selama 30 detik. Ya, gini. Waduh. Bentar ya. Saya refresh dulu ya. Ini ya begitu ya. Nanti diatur kemunculan layarnya kapan, kemunculan coronanya kapan. Ya, ini kelamaan 15 detik. Saya kurangin saja. Ya, ini saya klik. Ya, klik ini. Nanti layarnya ini saya kasih enter effect mencelok gitu ya, tiba-tiba popping ya. Nah, bedanya apa Pak? Nah, ini ada yang warna kuning, ada yang warna pink, ada yang warna ungu. Nah, tadi ya, kalau warna pink ini artinya dia lama animasinya ya. Proses loncatnya itu berapa detik. Kalau ini 15 sampai 16 detik, cuma 1 detik. Kalau ini 1,5 detik, kalau ini 2 detik gitu ya. Nanti kita lihat scene 2 seperti apa. Nah, seperti ini nanti. Poppingnya. Nah, ada corona muter-muter. Apalah, pokoknya harus kreatif ya. Lalu tadi tulisan homecoming gitu ya. Kalau nggak salah. Mana ya? Mana sih tulisan apa? Ada tulisan homecoming. Detik keberapa itu? Di sini mungkin. Ya, pokoknya nanti dicari-cari aja itemnya mana ya. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan ini? Oh ya, ini mungkin sedikit lagi. Yang ini untuk melihat
animasi gambar dari animasi-animasinya ini, kalau ya ini untuk melihat timeline, ya, fokus pada timelinenya saja. Jadi nggak bisa diedit animasinya. Ya, kalau dia diklik otomatis pindah ke sini yang aktif. Ya, kalau mau lihat timeline, klik saja ini. Nah ini otomatis akan fokus ke timeline saja. Gitu. Ya nanti kalau sudah selesai, wah udah jadi nih animasinya gitu ya. Animasi sudah jadi. Nanti teman-teman tinggal menganukan saja ya, publish ya. Klik publish ini, terus nanti download video. Download video nanti bisa maksimal HD ya dengan format MP4 gitu. Jadi tinggal klik download. Tapi videonya made with Animaker ini tidak bisa dihilangkan ya. Ini watermark karena kita pakai yang gratis. Kalau mau hilang bisa ya, bayar. Kalau gratis ya kita sambil ngiklan lah istilahnya, kita ngiklanin si Animaker ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ada? Bisa ya, bikin ya. Nanti silakan kreativitas kalian di sini, nanti diklik-klik saja, dicoba-coba saja. Nanti kalau udah, aduh Pak salah, nanti di undo saja, ya undo atau mau di redo, ya bisa, ya jangan takut salah. Karena kalau begini harus dicoba-coba ya. Kalau hanya mendengarkan penjelasan mungkin teman-teman nggak ngerti ya, atau oh ya bisa-bisa, tapi kalau udah praktik nanti susah. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan pada saat praktik, pada saat bikin video, nanti boleh WA ke saya, Pak saya mau tanya ini kok nggak bisa begini ya, atau Pak ini gini, saya pasti jawab ya. Silakan. Nanti mungkin teman-teman sekarang belum kepikiran mau bikin apa, tapi suatu saat yang namanya jurusan atau prodi gizi itu saya harap sih tidak hanya tidak hanya membuat produk, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat. Ya, mengedukasi masyarakat banyak caranya, salah satunya adalah dengan media kartun atau media animasi seperti ini. Ini kan cocok untuk anak-anak ya, cocok untuk anak-anak atau cocok untuk balita gitu, biar mereka itu lebih paham. Misalnya tentang edukasi gizi atau makanan gitu kan, bisa kita tambahkan gambar piring ya, misalnya saya plate, cari aja piring. Lalu teman-teman sendiri punya gambar piring yang bagus, bisa ditambahkan ya. Daripada di sini ini kan bayar. Nah, kalau piringnya bawa sendiri ya, piringnya bikin sendiri kan tinggal upload. Gitu, ini gambar piringnya. Misalnya tentang isi piringku, isinya wortel. Nah, cari aja gambar wortel. Ada ya, atau pisang. Oh ada nih wortel ya, gambar wortel gitu. Ya kurang lebih begitu ya, nanti wortelnya bisa dilurusin gini juga bisa. Mau wortelnya loncat-loncat gini, halo aku wortel gitu bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pegel. Silakan. Tidak ada, bisa ya, saya harap bisa. Nanti videonya ini sudah saya close ya. Ini sudah tersimpan video di tempat saya. Nanti video praktikum ini kan saya share di YouTube. Nanti teman-teman silakan nonton kalau mau praktikum sambil lihat sambil praktik kan bisa ya. Sampai jam berapa kita? Jam 4, 5, jam 17.50 Pak. 17.50. Oke, masih ada waktu berapa nih? 30 menit lagi ya. Kita praktikum yang kedua ya, lanjut.
tidak mengerti ya selesai gitu ya. Enggak lah, ini masih ada satu lagi ya praktikumnya. Kita mau membuat augmented reality. Ya, mungkin sebagai pengantar, teman-teman di sini ada yang pernah nonton Harry Potter sebelumnya? Tahu ya Pernah, Harry Pak. Potter? Ya, tahu ya Harry Potter. Mungkin ada juga fansnya Harry Potter. Apa sih namanya? Fansnya Harry Potter apa namanya? Nggak ada. Potterenian kali ya, nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Nah, di Harry Potter mungkin teman-teman pernah nonton Harry Styles lagi lukisan bergerak Harry Potter. Nah, di Harry Potter itu adalah sebuah lukisan atau koran biasanya itu media cetak, tapi gambarnya itu bergerak. Ya, pernah nonton kan? Ada lukisan, ada apa lukisan orang itu gambarnya bergerak, nanti dia gini lagi terus bergerak gini lagi gitu. Di sini juga sama ya, di korannya juga sama. Misalnya Lord Voldemort tertangkap, itu dia ada ininya terus dia balik lagi gitu misalnya. Atau siapa sih yang tertangkap? Kan saya pernah nonton dikit-dikit, saya kurang ini ya. Nah, itu tulisannya itu gambar yang ini ya, gambar GIF-nya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita buat. Ya, ini bisa kita buat dengan menggunakan teknologi augmented reality. Cuman kekurangannya teknologi ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Kita harus menggunakan handphone untuk melihat foto atau gambar yang awalnya cetak, begitu gambar 2 dimensi menjadi gambar yang atau video yang bergerak atau gambar yang bergerak. Bentar dulu. Ya saya contohkan ya. Aduh ini, bentar. Saya geser dulu ini sedikit. Ya, saya contohkan, teman-teman ada handphone, silahkan keluarkan handphonenya. Kita membuat ini. Kita coba scan yang ini. Ya. Ya, coba teman-teman scan, ya boleh scan dengan handphone. Usahakan ininya kebaca ya, apa namanya QR code-nya kebaca. Ya, ini saya gedekan. Nanti dia akan menuju satu link. Ya, nanti linknya dibuka, terus dia ada aplikasi Zapar namanya, di allow saja. Nanti silakan dicek apakah gambar ini bergerak atau tidak. Nanti kalau berhasil ngomong ya Pak, bisa Pak gitu ya. Saya biar tahu, saya juga sambil ngecek ini. Ya, nanti ibaratnya di scan ke QR code-nya itu, lalu dia akan membuka open link ya. Kita buka linknya, nanti dia akan kita launch saja, di launch, disetujui lah intinya, terus di scan, tunggu beberapa detik. Bisa, Pak. Saya, nah ini kan artinya anggaplah ini media cetak ya, bukan media digital, ini media cetak, tapi media cetak yang ada videonya ketika di scan. Ya. Yang lain gimana? Ada satu orang yang bisa, yang lain? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini contoh penggunaan augmented reality. Nah, nanti boleh ya dicoba-coba. Gunanya buat apa, Bapak bikin begini-begini? Nah, ini gunanya ketika kita membuat poster. Ya, misalnya, bikin poster cuci tangan untuk anak SD, anak SMP. Ya, ketika anak SD atau SMP melihat gambar ini, misalnya gambar yang ini ya, gambar yang ini misalnya ya, gambar yang step 6 ini. Ya mungkin kalau kita orang kesehatan ngerti lah ya gerakannya seperti apa. Tapi kalau anak SD, anak SMP, ini gerakannya bagaimana ya? Rub back of finger interlocked. Hah, gimana? Apakah gerakannya? Kalau kita kan tahu gerakannya bisa seperti ini, ya apakah gerakannya begini atau gerakannya bagaimana gini ya kayak joget TikTok, ya kan nggak tahu orang-orang seperti apa. Tapi dengan adanya bantuan augmented reality, orang itu tinggal scan sehingga dia bisa membayangkan, oh ternyata gerakannya itu seperti ini, gerakan ke-8 adalah memutar seperti ini. Ya, bukan ditotol-totol begini tangannya. Gitu. Jadi membantu media poster, media cetak itu menjadi media digital. Ya, ini kan perlu banget ya ketika kita membayangkan, ya itu ya tadi ya ketika anak SD ini gimana sih tangannya ditotol begini, apa digaruk-garuk atau bagaimana, tapi dengan adanya di scan tadi itu bisa terwujud, bisa menjadi sebuah video yang bisa dimengerti oleh orang. Gitu. Selain video nanti bisa tambah suara dan lain-lainnya. Cara buatnya seperti apa ya?
alat dan bahannya ya. Alat dan bahan gitu ya. Yang pertama kompor gitu ya. Enggak, ini alat dan bahan. Kita buka ya. Saya punya, bentar. Ini saya hapus dulu ya. Tadi saya bikin soalnya. Ini buat kelas lain. Saya hapus dulu ya. Nah ini ya, alat yang pertama atau bahan yang pertama saya punya sebuah video dari YouTube. Saya ambil dari YouTube sepanjang atau selama 8 detik atau di bawah 10 detik tentang gerakan cuci tangan. Ini yang saya ambil dari YouTube. Kenapa videonya di bawah 10 detik? Karena semakin pendek sebuah video durasinya, itu kapasitasnya kan makin kecil ya. Kalau cuma 10 detik ini 2 mega, sehingga proses scanning itu bisa lebih cepat. Kalau videonya 3 menit, beratus-ratus mega, orang nge-scan itu keburu capek. Aduh, nge-scan kok nggak selesai, nggak bergerak-gerak videonya. Tapi dengan adanya video yang pendek, yang singkat, hanya sekian detik, kapasitas 2 mega, jadi waktu scan itu mungkin hanya 2-5 detik, tergantung koneksi. Ketika internetnya bagus, cepat. Jadi orang itu bisa cepat melihat, oh ini video, ini gerakan tangannya begini. Jadi itu ya, saya ada video sekian detik, lalu saya screenshot video ini. Ya, kurang lebih ini tipsnya seperti ini. Ya. Saya screenshot. Nah, jadi file gambar kan? Jadi nggak sih ini? Ya, jadi saya punya satu buah gambar dan satu buah video yang kurang lebih tampilannya sama. Nah, yang ini ya, ini videonya saya ganti jadi step 8. Nah, ini ya, saya punya file step 8 gambar seperti ini, gambar hasil screenshot, dan video step 8 yang seperti ini, merupakan gambar bergerak atau video dari step 8 tadi. Gitu ya. Terus itu bahannya ada 2 ya, bahannya video dan gambar. Ya. Lalu alat yang digunakan, kita menggunakan Zapar tadi. Ya. Situsnya Zapar seperti ini, zapar.com. Tapi untuk ini websitenya ya, tapi untuk membuatnya kita pakai namanya Zapworks ya, Zapworks. Nah ini ya, oh ini situsnya zap.works. Nah ini ya, create your own augmented reality. Nah jadi bisa membuat augmented reality sederhana. Ya, cara buatnya gimana? Ya pertama bisa login. Ya kalau belum punya, bisa sign up. Ya, kebetulan saya udah punya akunnya. Saya login dulu. Oke. Ya. Zapar ini gratis ya, tapi tadi ada keterbatasan fitur ya, ada keterbatasan penggunaan ketika ini gratis. Tapi so far sih ini saya buat ya. Ini saya buat tahun 2019. Ya, video ini masih sampai sekarang masih bisa dipakai. Udah 2 tahun umurnya, masih bisa di-scan gitu. Meskipun itu gratis. Nah, ini saya buat tadi, saya hapus aja dulu ya. Nah, kita buat ya sebuah project baru. Ya, create project ini, new project. Lalu pilih yang judulnya designer ya, designer legacy ya. Ada designer beta, ada studio, ya, ada macam-macam ya. Saya pakai yang designer legacy judulnya. Ya, jangan pilih yang lain nanti bingung ya. Pilih designer legacy. Terus pilih select and continue ya, pilih. Nah, lalu kita akan dipilih triggernya pakai apa? Apakah pakai QR code atau zap code? Jadi kita pakai dua-duanya ya. Kalau QR code ini bisa dibuka langsung oleh kamera handphone. Jadi dia akan masuk ke websitenya Zapar, bisa nge-play. Kalau pakai zap code ini dibuka harus menggunakan aplikasi Zapar di handphone. Ya, kalau ini bisa pakai kamera biasa, yang ini bisa pakai Zapar. Tapi sebaiknya kita cantumkan kedua-duanya. Ya, siapa tahu orang udah punya install aplikasi Zapar, dia tinggal scan. Tapi kalau belum punya, bisa scan QR code-nya saja. Gitu.
Ya, kita pilih yang QR code dulu ya. Nah, ini ya. Sukses. Uji coba air bukan ini. Ini tadi ngapus. Nah, kita kasih dulu ya, kasih nama projectnya apa ya. Misalnya AR cuci tangan. Nah, ini nama projectnya ya. Terus, nah, ini saya gedein dulu layarnya. Terus kita download dulu QR code ya, sama zip code-nya. Ya. Kalau QR code bentuknya QR code biasa, kalau zip code bentuknya lingkaran seperti ini. Kita ini ya, download dulu. Ya, kita kasih namanya QR code cuci tangan. Nggak boleh pakai spasi ya, nggak bisa. Oh bisa nih kayak pakai spasi. Saya pikir nggak bisa. Ini ya. Terus kita save ya, atau kita download dulu PNG-nya. Ya, setelah itu kita save. Ya, ini PNG-nya sudah jadi. Ya. Lalu kita back lagi ya, balik lagi ke awal ke overview. Kita download Zaparnya, ya kode Zaparnya. Ini kita klik. Lalu seperti biasa kita ganti dulu namanya, ini Zapar. Kita download PNG-nya, terus kita save. Kita sudah punya, balik lagi ke overview ya, kita sudah punya QR code-nya dan kita punya apa namanya, kode Zaparnya. Nah, ya, kita lihat hasil downloadannya. Ada 2 ya di folder download. Ada 2 ya, ada Zapar kode sama QR code. Jadi dua-duanya kita masukkan ke foto tadi atau ke hasil screenshot tadi, step 8 ini. Ya, step 8 ya. Kita tinggal buka ini ya, step 8 kita buka. Terus kita masukkan QR code-nya dulu. Ya. Kita copy, kita masukin lah ya, pokoknya di insert. Nah, ini ya. Nanti QR code-nya usahakan tidak menutupi tulisan atau menutupi apa ya. Nanti diatur-atur saja lokasinya. Saya taruhnya sini aja ya. Ya, lumayan lah ya, ini kelihatan lah. Ya, ini segede gini. Biar gampang dilihat oleh orang gitu ya. Terus saya masukkan kode Zapar code-nya ini. Wah, ini gede sekali ya. Nah, dikecilin ya. Segini. Ya, ini. Ya. Ini di save ya. Udah jadi ya. Jadi nanti ini yang akan di-scan ya, dan dia akan memutar sebuah video cuci tangan, gerakan cuci tangan begitu. Kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke Zaparnya. Ya, balik lagi. Ketika ini sudah selesai kita buat tadi, kita open designer ya. Kita buka untuk membuat QR, membuat AR-nya ini ya, augmented reality-nya. Nanti mungkin teman-teman mau nonton dulu video penjelasannya boleh. Tapi karena saya sudah pernah nonton, ini saya lanjut ya, download yang mana ini. Ya, kita udah punya Zaparnya tadi, kode Zaparnya sudah punya, kita skip saja ya, continue. Terus, nah upload tracking image. Nah, kita upload gambar yang sudah ada penanda QR code dan Zaparnya itu tadi. Itulah tracking image, gambar yang bisa dibaca oleh komputer atau oleh komputer lagi, gambar yang bisa dibaca oleh handphone. Itulah yang di-scan oleh handphone tadi. Ya, kita masukkan mana tadi? Bukan. Mana tadi? Step 8 gitu. Oh, ini di luar.
step 8. Cari dulu ya. Bentar. Nah ini ya. Nah gambar yang ini ya kita gunakan sebagai tracking, gambar tracking. Jadi inilah yang di-scan oleh handphone. Ya, kita insert, upload. Jadi dia akan menganalyze ya apakah gambar yang kita upload itu sudah cukup baik dari sisi posisi, dari sisi pengaturan ya. Nah sudah bagus ya, sudah hijau artinya sudah good ya. Top, detailnya udah kontrasnya sudah jelas, tidak saling menutupi gambarnya, dan zap kodenya juga sudah benar. Nah, lalu kita pilih use this tracking image. Nah ini adalah image yang akan kita tracking. Ya, ini layer yang akan di-track oleh handphone. Lalu apa saja Pak yang bisa diganti, yang bisa ketika di tracking ini apa saja yang bisa dimunculkan gitu ya. Yang pertama bisa memunculkan gambar lain ya. Ketika dengan tracking ini mungkin nanti muncul gambar lain atau muncul poster, muncul apa boleh ya. Atau bisa memunculkan foto album ya. Ketika ini di-scan itu akan banyak pilihan foto-foto yang bisa kita lihat ya. Nanti tinggal di scroll mau lihat foto yang mana. Misalnya terkait dengan jualan produk misalnya ya, jualan produk baju, nanti di scan, nanti ada pilihan bajunya mau yang mana gitu, itu foto album. Lalu ada video ya, video ini bisa dari YouTube, dari Vimeo atau dari upload ya. Saran saya ketika videonya durasinya panjang maka sebaiknya video ini diambil dari YouTube ya, nanti tinggal copy paste linknya saja. Tapi kalau videonya pendek pilih yang upload. Ya, kalau videonya lebih dari sekian detik, sebaiknya video dari YouTube saja, biar zaparnya ini nggak berat. Ya, lalu ada sound, ini terkait dengan begitu di scan nanti keluar suara gitu, atau teks, button dan lain-lain. Nanti bisa dipilih. Kita contohkan membuat atau menginikan video. Ya, ini diklik, pilih yang upload, lalu cari video yang mau kita tampilkan dalam hasil scanan. Pilih yang step 8 MP4. Nanti kita mau nampilin yang ini ya. Nah, tinggal pilih. Nanti dia akan proses uploading. Ya, karena ini dikit ya, cuma 2,2 mega, cepat prosesnya. Ini ya. Bentar, kok gambarnya nggak keluar nih videonya. Nah, ini videonya udah muncul ya. Kecil ya. Nah, untuk ini kita tarik saja, gedein ya. Usahakan menutupi dari si tracking image-nya ini ya, image yang sudah di tracking. Bentar, ini kok bisa diklik. Oh ya bisa. Bentar ya, agak lemot-lemot ini sepertinya. Nah, ini ya. Kita taruh di pojok gini. Terus ditarik saja. Ya, memenuhi foto tadi. Artinya adalah ketika ini tadi tracking image-nya di scan, justru video ini akan keluar. Itulah seolah-olah kenapa kita nge-scan gambar tapi yang keluarnya video gitu ya. Ini udah menutupi ya. Terus kita ubah ya, nanti play on start artinya ketika ini di scan dia akan otomatis auto play begitu ya. Terus loop video artinya adalah video ini akan terus berulang terus ya, looping. Dan nanti hide control. Nah, ini opsional ya. Kalau hide control ini apakah tombol play ini bisa tampil atau enggak? Kalau saya hide control jadi nggak ada tombol play ini, tidak akan mengganggu. Otomatis auto play sendiri. Gitu. Ya, setelah itu nanti mungkin bisa tambahkan background sound ya. Mungkin nanti teman-teman silakan putar, gosok jari memutar searah jarum jam. Misalnya ada kata-kata, ada sound seperti itu boleh ya. Nanti bisa diupload suara teman-teman di sini ya, menu upload. Kalau sudah ya, tinggal klik publish. Klik. Ini masih proses. Nah, sudah terpublish ya. Nah, sekarang ini sudah bisa kita scan ya. Kalau sudah terpublish ini kita bisa scan. Silakan teman-teman
dicoba kembali apakah ini sudah jalan. Ya, usahakan QR code-nya terbaca. Nanti dia akan membuka aplikasi Zapper, di launch saja, di allow saja, sehingga dia akan melakukan scanning terhadap gambar cetak ini. Nanti dia bisa berupa ini ya. Bisa, Pak. Ya, Bisa, bisa ya. Pak. Nah, gitu. Ya, nanti teman-teman membuat poster cetak ditambahkan ini bisa ya. Jadi bagus ya. Jadi posternya tidak hanya 2 dimensi tapi bisa memutar video seperti tadi ya. Mungkin buat koran kayak Harry Potter ya, temanya ya Harry koran, tapi ketika di-scan itu gambar korannya bisa bergerak. Itu ya. Tapi ini saya contohkan sedikit ya, tapi kalau gambarnya, videonya kecil gitu, kayak yang tadi baru ini belum saya besarkan ya, seperti apa Pak? Nah ini saya contohkan ya. Ketika ini kita kecilkan ya videonya ya, size-nya kita buat kecil, ini gimana kliknya ini? Ya, nanti videonya akan tidak memenuhi layar. Bentar, ini nggak bisa diklik. Saya refresh dulu deh ya. Agak nakal ini. Zapper. Ya ini tergantung dengan koneksi internet soalnya. Kalau internetnya nggak bagus, seolah-olah lemot. Nah ini saya contohkan ya, misalnya videonya kecil begini. Ya, ini saya publish. Nah, coba kita scan ulang sekarang. Ini sudah berubah lagi, ganti lagi. Scan ulang ya. Ketika di scan itu gambar videonya kecil, imut-imut. Ya, benar ya? Iya, Pak. Kecil, Pak. Ya, kecil ya. Nah, itulah kenapa saya menutupi video ini sebesar layar ya, supaya ini tuh seolah-olah kan kalau itu kan kelihatan ya, oh ini gambarnya masih ada. Kalau ini kan udah seolah-olah videonya atau gambarnya itu berubah jadi video. Gimana gedein ini? Terus saya ini aja ya. Undo saja ya, bisa di undo nih kalau udah ribet begini, saya undo saja. Nah, gini, saya publish. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan pembuatan augmented reality ini? Silakan. Udah. Udah? Silakan ditanyakan. Ya, gunanya buat apa Pak gitu ya. Nah, tadi ya saya pernah dulu bikin kado ceritanya ya, bikin kado. Saya punya video-video Instastory. Ya, video Instastory saya download gitu. Terus saya bikinkan augmented reality ini. Terus videonya itu saya cetak menjadi sebuah buku. Nah, buku itulah yang saya kasih ya, ini hadiahnya gitu. Wah, buku apaan nih? Buka aja gitu. Nanti bukunya tuh isi foto-foto gitu ya. Foto-foto Instastory. Nanti kalau kangen ya, kalau kamu kangen nanti scan aja buku itu, nanti bisa bergerak gitu kan. Nanti Instastory-nya bisa ngeplay ya, bisa ngeplay itu bisa ngeplay lagi. Bisa berputar videonya ya, bukan muter ya, tapi bisa jalan videonya. Gitu. Jadi itu contoh saya kemarin ya, kalau kemarin kan ngirim kode-kode pakai QR code, yang ngirim kode rahasia pakai QR code, ini kangen gitu atau apa ya. Sekarang bikin hadiah pakai augmented reality ini. Ini kalau nggak salah karena gratis ini maksimal 4 ya, maksimal kalau nggak salah 4 file ya yang bisa dibuat. Pak, saya mau bikin video bikinnya 12 gitu, bisa ya, bikin aja 3 email. Ya, satunya 4. Nanti kan setiap di scan itu bisa ini itu ya. Jadi saya dulu gitu bikin
foto apa ya namanya ya, foto book ya, apa sih namanya, jadi buku yang isinya daftar foto ya, foto-foto lagi jalan-jalan kemana, terus ada Insta story-nya gitu ya, nanti silakan scan aku dong gitu, jadi di scan Insta story-nya gerak, fotonya gerak gitu. Ya itulah semacam coba kalau cewek mah masa bikinin cowoknya, kalau cowok tuh ada cowok masih di sini ya, kalau cowok bikinin hadiah itu yang murah-murah seperti itu ya, serba gratis, nanti nyetak juga ya, waktu itu saya bikin berapa ya, 20.000 gitu, 25.000 nyetak buku ya, udah jadi hadiahnya berkesan sekali ya, karena bikinnya niat gitu, karena bikinnya lucu banget gitu. Kalau cewek kan gini geleng-geleng ya kalau lucu ya, imut banget gitu. Oh ini ada di chat, Pak jangan geleng-geleng Pak Dewa, wah Pak Dewa sweet sekali. Bukan sweet ya, itu namanya soalnya kan kalau saya merasa kalau kita ngasih kado terus cuman beli gitu nggak ada effortnya tuh ya, meskipun kadonya mahal tapi kalau beli itu agak kurang gitu ya, maksudnya saya paling, tapi kenapa ya cewek itu suka ya, saya tidak suka ngasih kado itu bunga ya, udah belinya mahal terus dibikinin orang, terus baru seminggu udah busuk gitu, kurang gitu ya. Tapi kalau cewek dikasih bunga entah kenapa seneng gitu ya. Kalau boneka juga, kalau boneka kan kita bisa beli terus ngasih, tapi ya effortnya apa gitu lah, kurang gitu, meskipun harganya mau segede, kecuali boneka yang gede banget kan harganya kemahalan ya, boneka 200.000 itu ukurannya mungkin segimana gitu, tapi udah mahal, terus kecil lagi gitu ya, kurang effortnya. Waktu itu saya kepikiran, pura-pura senang ya. Ya kadang gitu ya, mungkin ada pura-pura senang, pura-pura menghargai, udah cowoknya udah ngasih gitu ya. Tapi waktu itu saya bikin, aduh nggak punya duit, ya udah deh bikinin gini aja. Waktu itu saya belum jadi dosen, tapi saya cari-cari gimana cara bikin ini supaya gratis dan supaya bagus lah hasilnya, tidak sulit gitu ya, scan segala macam ya. Jadi ketemulah Zapar ini, sebenarnya macam-macam ya, augmented reality itu macam-macam. Saya pernah pakai Zapar, Blipar juga ada, layar juga ada, tapi rata-rata itu berbayar ya. Yang Zapar inilah yang ngasih gratis, pakai ya lumayan lah ya untuk penggunaan diri sendiri kan, ibaratnya apa ya, tidak merugikan gitu. Ini saya masih kerekam, bentar saya